modelnya. Sebelum sholat gitu kan kita paling bilang begini ya, sawu sufufakum gitu kan ya, rapatkan barisannya. Walaupun sekarang ada tambahan lagi satu nih, dan matiin handphonenya. Beliau enggak loh, dia periksa tuh kakinya orang-orang. Kaki orang-orang dia periksa. Coba, saya butuh kaki yang lain coba. Ya ini nggak apa-apa. Oke. Umpama didapati begini nih kakinya nih. Nah, kan renggang tuh. Dia bilang, lah. Rapatin barisannya, rapatin kakinya sampai kemudian setan tidak bisa masuk. Karena orang nggak ngerti, karena dia pakai bahasa Arab, akhirnya dia turun. Dia benerin kakinya. Gitu dia. Jadi akhirnya orang kakinya rapat begitu. Baru kemudian dia melaksanakan sholat. Subhanallah. Jadi kata dokter Kamil apa? Tuh, itu Rasulullah ngebenerin pasukannya bukan cuma di medan perang, tapi ketika dia menjadi imam. Kenapa? Karena seorang imam punya tanggung jawab menjaga barisannya supaya benar, tertib, mengatur barisannya, mengurus barisannya supaya kemudian benar, tertib. Masya Allah. Tafadhal, silakan yang mau lewat dulu. Ya, saudara. Jadi ketika saudara sebagai anak misalkan jaga orang tua, jangan sampai kemudian orang tua menutupi atau mencukupi kebutuhan Anda sebagai anak lewat jalan-jalan yang tidak diizinkan Allah. Anda, saudari sebagai istri, ya ibunya anak-anak, ya juga jangan senang gitu loh, dapat duit 5 juta tiap hari senang. Tanya sama suami, punyalah rasa khawatir. Ya seperti menjaga jendela jangan sampai renggang, nanti pintu udah dikunci nih, tapi jendela renggang, ya kan? Atau jendela udah rapet, pintu juga udah bagus, atasnya bolong, masuk angin gitu. Ingetin kemudian juga anak-anak, karena itu kewajiban kita sebagai orang tua. Nah, kamu sholat. Kemudian periksa juga ngajinya, udah sampai mana bacaan Qur'annya. Itu tiada lain adalah seperti kita mereksa. Bahkan orang-orang yang tertib, dia akan mereksa sampai kamar mandi loh. Lampu-lampu kalau malam dimati-matiinnya kan, periksa-periksain gitu. Seperti itulah, sepertinya harusnya gitu saudara menjaga diri saudara dan keluarga saudara dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Baik pemirsa, kita baca dulu bareng-bareng. Ayo bareng-bareng ya, saya baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, ingat-ingat nih ayat ini ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau ada orang bilang, "Sudah, kamu tinggal tanda tangan doang. Nanti saya yang urus semuanya." Bilang, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Allah menyuruh kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Saya nggak suka gini-ginian Pak. Kalau Bapak mau mecat saya silakan, nggak apa-apa. Oh, kamu ngelawan sama saya? Nggak ngelawan Pak, saya cuma nggak mau jadi anak buah Bapak, tapi membiarkan Bapak berdosa. Persoalannya bukan saya tidak mau berdosa loh saja, tapi saya tidak mau Bapak berdosa. Kamu banyak ngomong nih, nonton Yusuf Mansur melulu sih, gitu. Emang dia tahu? Ente emang bilang-bilang nonton Yusuf Mansur. Jangan mau, yang halal lebih banyak daripada yang haram. Jangan mau. Baik, kita berdoa dulu pemirsa. Harusnya ada O2 ya, harusnya ada O2, tapi kita coba baca O2-nya nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita sekarang berdoa dulu. Tidak pakai hitungan lagi nih. Gak tahu saya catatannya hari keberapa ini ya. Ya sekarang pemirsa kita saling doa mendoakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita dan menjadikan dengan doa kita saling melindungi, saling menjaga dengan doa kita. Kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan buat Rasulullah Muhammad SAW beserta istri-istrinya, anak turunannya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Yang kedua buat kita-kita nih. Mudah-mudahan yang masih pada bolong-bolong sholatnya biar Allah rapat-rapetin, Allah rajinin. Yang masih kurang duitnya Allah banyakin, yang masih kurang rezekinya Allah cukupin, yang miskin Allah kayain, yang sakit-sakitan Allah bikin sehat, yang punya penyakit Allah bikin sembuh, yang pendek catatan umurnya mudah-mudahan Allah panjangin dia punya umur. Amin. Dalam ketaatan, kesehatan dan beribadah. Buat mereka yang punya utang, Al-Fatihah ini mudah-mudahan menjadi wasilah doa yang baik sekali
Mudah-mudahan Al-Fatihah teman-teman pemirsa ini, baik yang melihat tayangan ini secara langsung hari ini, pagi ini, atau yang di kemudian hari lewat internet, insya Allah mudah-mudahan yang punya utang, Allah bukan cuma lunasin nih, tapi Allah bisa bikin dia jadi bisa berbagi kepada orang-orang yang lebih banyak lagi. Amin. Buat saudara-saudara yang belum punya rumah, insya Allah mudah-mudahan Allah sanggup membuat rumah buat saudara semua tanpa perlu kredit dan utang. Saudara-saudara yang lagi pengen mobil, motor, pengen biaya sekolah, pengen ujian lulus, pengen punya anak turunan, pengen punya jodoh. Ini ditunggu nih, buat yang pengen punya jodoh, insya Allah kita sama-sama baca surat Al-Fatihah habis ini, mudah-mudahan jodohnya datang, yang soleh dan soleha. Buat yang belum pergi haji, yang belum pernah umroh, mudah-mudahan Allah berangkatkan haji, dan Allah berangkatin dulu umroh buat nyicipin seperti apa Mekah dan Madinah. Buat segala apa yang kita minta dan belum kita minta, apa yang kita perluin dan butuhin belum kita omongin sama Allah. Buat kita, buat keluarga kita, buat segenap muslim muslimat seluruh dunia ya Allah, hingga akhir zaman nanti. Dan kita pun minta ampunan pada Allah buat semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dari zaman Adam alaihissalam hingga akhir zaman nanti punya orang. Mudah-mudahan Allah ampunin juga kita punya dosa. Mari kita baca Al-Fatihah yang sungguh-sungguh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih pemirsa. Jangan lupa tanggal 30 Maret siap-siap untuk meramaikan Gelora Bung Karno Senayan. Kita akan bergabung bersama 100.000 penghafal Quran, baik itu yang ngapal 1-2 surah atau 1-2 juz, kita gabung. Yang nggak bisa ngaji pun gabung. Insya Allah bersama-sama kita mendapatkan berkah dari Al-Quranul Karim. Saya mohon maaf Yusuf Mansur ya, atas nama pribadi dan atas nama semua tim di Antv ini, kalau ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih pula buat teman-teman yang sudah tergabung di patungan usaha dan yang baru berniat untuk ikut patungan usaha. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan langkah kecil kita membangun hotel dan apartemen haji dan umroh menjadi langkah kecil untuk kemudian membeli ulang Indonesia. Habis ini kita akan berangkat patungan untuk membeli pesawat haji dan umroh. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan memberikan rahmatnya buat kita. Sekarang saudara bacain doa khusus buat Yusuf Mansur. Mudah-mudahan saya bersama keluarga saya, anak-anak saya, santri-santri Darul Quran dan keluarga besarnya, mudah-mudahan menjadi keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai ketemu ya pemirsa ya. Kita udah kembali ke studio nih. Doain panjang umur nih Antv ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.